Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 hingga ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di kediamannya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, dan berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia tak dekatkan pada surga. Horas ma di tasubina. Terima kasih ma di Tuhata ake merlagut kita muse di bagas jorona di bagasan Minggu Sedarion di nama setahun Minggu Kantate. Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam Minggu Kantate ini kita akan membahas tema bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Frasa ini menjadi nyanyian dalam ibadah Israel kala itu karena mereka telah berhasil memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed Edom ke kota Daud, yaitu Yerusalem. Jadi tabut perjanjian itu mereka pindahkan dari Obed Edom ke kota Yerusalem. Nah, tabut perjanjian itu menjadi tempat disimpannya hukum Taurat Allah dan peraturan-peraturan Tuhan yang harus dikerjakan oleh umat Israel. Tabut perjanjian ini memang menjadi simbol kehadiran Tuhan. Maka banyak cerita sekarang di manakah tabut perjanjian Tuhan itu disimpan. Nah, sampai sekarang memang akhirnya tabut perjanjian itu belum ditemukan di mana. Ada yang menduga dibawa dulu ke Ethiopia, ke Afrika. Ada yang menduga dibawa terakhir di Yerusalem. Dan memang akhirnya yang ada sekarang itu di Israel, tabut perjanjian itu adalah hanya replika. Kalau di gereja kita memang tidak ada kita simpan tabut perjanjian. Tidak ada tradisi itu. Tapi tradisi itu hanya ada pada agama Yahudi.
Jadi di setiap rumah sinagoge di Israel sekarang, dan tidak hanya di sinagoge, di hotel-hotel atau tempat-tempat umum, selalu dibuat ruangan tabut perjanjian Tuhan. Dan itu harus dihormati, karena di dalamnya tadi saya katakan ada hukum Tuhan. Nah, karena berhasilnya mereka memindahkan tabut dari Obed Edom ke kota Daud di Yerusalem, inilah muncul pujian mereka. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyian ini menjadi sebuah nyanyian yang cukup agung, karena dalam menyanyikan lagu ini, mereka mengakui keagungan Tuhan. Umat Israel menyatakan, bahkan mewartakan kebesaran dan keagungan Tuhan terpancar di seluruh bumi. Dalam nyanyian tersebut juga terdapat ungkapan syukur karena Tuhan telah memberikan berkat dan keselamatan kepada umatnya. Inilah menjadi dasar lahirnya lagu bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sebagai seorang raja, kala itu Raja Daud menyadari pentingnya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu menjadi sebuah kewajiban bagi umat Israel, karena melalui bernyanyi bagi Tuhan, maka mereka mempersembahkan segala yang terbaik bagi Tuhan. Jadi dalam dirinya atau dalam hidupnya, apa yang terbaik diberikan untuk Tuhan sebagai wujud dari bernyanyi bagi Tuhan. Oleh karena itu Daud memerintahkan seluruh umat Israel untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan mengakui kebesaran Tuhan. Nyanyian itu menjadi salah satu contoh dari pentingnya memuliakan Tuhan dan mengakui kuasa Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Jadi bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi, adalah salah satu dari serangkaian nyanyian yang dinyanyikan oleh seluruh umat Israel karena keagungan Tuhan yang mereka rasakan. Jadi dalam tradisi ibadah umat Israel, mereka selalu memuliakan Tuhan dan mementingkan pentingnya menghormati dan memuliakan Tuhan. Bahkan tidak hanya dalam ibadah di sinagoge atau di gereja, pentingnya memuliakan Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, memuliakan Tuhan itu menjadi hal yang penting. Coba kita lihat dari minggu sebelumnya, minggu Jubilate, lalu dilanjutkan dengan minggu Kantate. Minggu Jubilate juga bernyanyi untuk Tuhan. Minggu Kantate bernyanyi untuk Tuhan. Hampir 2 minggu kita diajak oleh pemazmur minggu yang lalu dan oleh penulis satu Tawarikh untuk bernyanyi untuk Tuhan. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang dilakukan oleh umat Israel dalam rangka bernyanyi bagi Tuhan? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, dalam ayat yang ke-23 dikatakan begini, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Jadi yang dilakukan umat Israel dalam rangka bernyanyi adalah mereka punya alasan-alasan untuk menyanyikan pujian keagungan bagi Tuhan. Alasan yang pertama mengapa mereka bernyanyi untuk Tuhan ialah karena kebesaran dan keagungan Tuhan. Jadi bernyanyilah bagi Tuhan karena kebesaran dan keagungan Tuhan.
Apa bukti kebesaran dan keagungan Tuhan? 1 minggu telah kita lalui dalam karya atau dalam tugas pengabdian kita, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan menolong kita. Tuhan memberi kita kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati usaha kita. Tuhan memberkati anak istri kita. Dan semua yang kita rencanakan boleh kita lalui dengan baik. Itu keagungan Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Makanya kita bernyanyi karena kebesaran dan keagungan Tuhan. Itu alasan yang pertama. Mengapa umat Israel bernyanyi bagi Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan Allah sang pencipta alam semesta dan mengatur alam semesta dengan kekuasaannya. Dalam ayat yang ke-26-27 dikatakan, sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Itu alasan yang kedua. Karena Tuhanlah yang menjadikan langit dan berkuasa atas seluruh bumi. Tetapi kalau ilah-ilah bangsa-bangsa lain atau berhala-berhala itu sia-sia, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk mencipta. Itulah alasan yang kedua mengapa umat Israel bernyanyi bagi Tuhan. Yang ketiga alasannya ialah karena Tuhan telah melakukan tindakan penyelamatan bagi mereka dan bagi leluhur mereka. Kalau kita baca nanti ayat 35-36 di luar perikop kita hari ini, terlihat bahwa Tuhan telah menyelamatkan Israel dan leluhur mereka. Ayat 35 dikatakan begini, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam pujian-pujian kepadamu. Jadi inilah beberapa alasan-alasan mengapa Daud mengajak umat Israel untuk bernyanyi bagi Tuhan dan bagi seluruh bumi. Ini yang penting kita lihat. Dan mungkin kita pun kalau ditanya, apa alasan kita bernyanyi bagi Tuhan? Selain yang ketiga alasan ini, kita punya banyak alasan untuk bernyanyi bagi Tuhan. Mungkin kita diselamatkan dalam beberapa kecelakaan, atau diselamatkan dalam arti kita tidak tertipu, diselamatkan dalam arti kita tidak tergoda untuk melakukan kejahatan 1 minggu ini. Itu penyelamatan Tuhan. Nah, ini misalnya baru-baru ini ada kapal penyeberangan di Selat Sunda terbakar. Lalu mereka panik dalam kebakaran kapal motor itu, penyeberangan itu. Dan kalau kita lihat videonya, semua panik, hanya memasang alat untuk penyelamat itu, berebut. Saya kurang tahu berapa yang tenggelam, tetapi banyak yang selamat karena segera tindakan penyelamatan dilakukan oleh tim SAR. Tetapi itu kan bukti penyelamatan. Itu jauh sekali di Selat Sunda. Di Bahorok, waktu pengunjung wisatawan itu atau orang-orang yang sedang mandi, tiba-tiba air mereka buat itu kan air bah katanya. Sebenarnya bukan air bah, tapi air yang tiba-tiba meluap luar biasa. Dan banyak orang yang selamat. Korban tidak ada, korban jiwa saya pikir tidak ada yang di Bahorok. Tapi ya korban kendaraan yang hilang atau mobil yang hilang, terhanyut ada. Itu berarti syukur karena Tuhan menyelamatkan. Itu yang besar-besar. Tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita mungkin diselamatkan Allah selama 1 minggu. Inilah alasan kita bernyanyi bagi Tuhan. Nah, pertanyaan kita sekarang yang selanjutnya ialah apa yang dilakukan dalam rangka bernyanyi untuk Tuhan?
Apa yang harus kita lakukan dalam rangka bernyanyi untuk Tuhan, hai seluruh bumi? Yang pertama yang kita lakukan dalam merayakan Minggu Kantate hari ini ialah kita harus menyanyi dengan sukacita. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, kabarkanlah karya keselamatan dari hari ke hari. Itu berarti dengan sukacita. Kalau minggu yang lalu jubilate bernyanyilah dengan lantang, karena dari kata ranan, bersukacitalah. Ranan dalam bahasa Ibrani itu dengan lantang, dengan tegas menyanyi untuk Tuhan. Maka dalam minggu ini pun dikatakan di sini bernyanyi bagi Tuhan dengan sukacita. Itu berarti ekspresi wajah kita saat bernyanyi bagi Tuhan karena merasakan keagungannya, pemeliharaannya, karena merasakan Dia mencipta kita, karena merasakan Tuhan menyelamatkan kita, maka kita mengungkapkan dengan rasa syukur. Maka nyanyian kita adalah nyanyian yang bersukacita. Bagaimana cara bernyanyi dengan bersukacita? Ketika kita bernyanyi dengan syukur, maka saya katakan ekspresi wajah kita harus benar-benar tampak bersukacita. Nah, kalau kita contohkan misalnya, kalau ketika tadi kita bernyanyi apa ini yang agak bersukacita nadanya, kita lihat ada mungkin nomor 3 dari Kidung Jemaat nomor 21. Kalau kita bernyanyi dengan sukacita, berarti kita menyanyikan lagu ini dengan wajah ekspresi yang luar biasa. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Nah, itu. Jadi iramanya agak mars ya. Jadi dia bergembira. Tapi kalau kita menyanyikannya, hari Minggu, hari yang mulia, nah itu kan tidak bersukacita. Jadi harus tampak dari wajah kita saat kita bernyanyi dengan sukacita. Wajah kita, ekspresi kita menggambarkan berbahagia. Ini yang pertama kita lakukan. Kita harus menyanyi dengan sukacita. Jadi ada rasa syukur yang muncul, lahir, tumbuh dari hati kita. Itu yang kalau disebut bernyanyi dengan sukacita. Baru bernyanyi dengan sukacita berarti, saya katakan tadi, ranan dalam bahasa Ibrani, tegas dan lugas dan bersorak-sorai. Berarti ketika kita bernyanyi dengan sukacita, sikap kita pun harus memang benar-benar bersukacita atau menyanyi dengan hati yang tulus. Jangan bernyanyi, sudah bernyanyi dari Kidung Jemaat ini kita masih ngobrol dengan teman atau kita masih memegang gadget kita, tapi bernyanyi bagi Tuhan. Nah, itu bukan bernyanyi dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sukacita. Yang kedua, bagaimana cara kita bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Yang kedua ialah kita harus memuji nama Tuhan. Ayat yang ke-25 dikatakan begini, sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji, ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Besarlah Tuhan, berarti dalam nyanyian kita harus menonjol Tuhan, nama Tuhan. Nah, bagaimana bukti bahwa dalam nyanyian kita nama Tuhan menonjol atau ditinggikan? Lihatlah setiap nyanyian, nanti kalau kita pulang ke rumah, ceklah buku ende kita atau Kidung Jemaat kita atau lagu-lagu yang lain. Jika ada kata Tuhan dalam nyanyian itu, biasanya nadanya tinggi. Tapi ketika bicara manusia, dia akan turun. Kita ambil contoh. Nomor berapa ini? Nomor 3 lah. Nomor 1. Tuhan Allah namamu. Pasti lagunya ketika nama Tuhan, dia akan naik. Tuhan Allah namamu. Itu di atas.
kami puji dan masyurkan di isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Dia naik. Setiap nama Tuhan, perhatikan nanti semua lagu dia pasti naik. Dan ketika manusia dia turun. Atau kalau sering di lagu Natal, joy to the Lord, joy to the Lord. Kan? Naik ke atas. Tapi ketika dia ke bumi, manusia turun ke bawah. Itu menunjukkan bahwa ketika kita bernyanyi bagi Tuhan, kita memuji mengagungkan nama Tuhan. Jadi kalau ada lagu notasinya naik ke atas itu bumi, Tuhan, tapi kalau notasinya turun ke bumi, dia rendah. Kalau ada lagunya itu Tuhan turun ke bumi atau rendah, berarti itu bukan lagu pujian. Nah ini, jadi harus kita, kalau ada lagu pujian, hati-hati. Jadi nama Tuhan itu harus dipuji, ditinggikan. Kalau nyanyiannya pun harus ditinggikan. Nah ini kalau kita lihat. Di mana lagi ini? Misalnya contoh ini, nomor 10. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Nah itu kan dia turun. Jadi kalau naik, hanya di Kau sajalah. Di Kau-nya itu kan naik. Perlindungan yang teguh. Nah itu turun. Nah begitu nanti seterusnya. Jadi itu yang kedua yang dilakukan oleh umat. Ketika kita memuji nama Tuhan, harus meninggikan namanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat 27-28 dikatakan begini. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di kediamannya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Mungkin kita melihat terjemahan yang saya baca ini beda dengan dalam terjemahan yang lama. Karena ini adalah terjemahan baru 2. Sudah terbit Alkitab terjemahan baru 2. Nanti dibelilah di Alkitab, di Lembaga Alkitab Indonesia, di Ring Road ini ya, Jalan Setiabudi. Setelah lewat Ring Road itu sebelah kanan ada LAI. Sudah terbit, Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan terjemahan baru 2 untuk merevisi terjemahan baru yang pertama dulu, tahun 74. Karena terjemahan baru yang pertama tahun 74 ada banyak bahasa yang tidak kita mengerti lagi pada zaman sekarang. Misalnya kata ganja. Kalau kita katakan ganja sekarang itu apa? Narkotika. Padahal ganja dalam satu tawarikh dan satu raja-raja itu ialah tiang. Gereja ini dibangun beberapa ganja, berarti beberapa tiang. Padahal waktu ditulis itu ganja itu tiang, bukan narkotika. Tapi sekarang ganja sudah narkotika. Maka diterjemahkan yang baru nanti menjadi tiang atau tembok. Itu contoh kata surga, sorga menjadi surga, korban menjadi kurban. Nanti ada perbedaan, terjemahan-terjemahan. Nanti ada itu banyak sekali. Maka segera dimiliki Alkitab ini untuk memudahkan kita memahami firman sekarang. Itulah yang kita lakukan dalam rangka bersorak dalam memuji Tuhan, hai seluruh bumi. Yang terakhir, apa yang kita renungkan dalam Minggu Kantate ini? Apa yang mau kita bawa pulang dalam rangka Minggu Kantate? Yang pertama yang mau kita bawa pulang dan rayakan dalam Minggu Kantate ini ialah muliakan dan pujilah Tuhan dalam kehidupanmu. Artinya apa? Memuliakan dan memuji Tuhan itu sangat penting. Memuliakan dan memuji Tuhan itu sangat penting. Tidak main-main. Jadi artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan kita menganggap sepele memuliakan Tuhan. Jangan kita menganggap sepele memuji Tuhan.
Itu yang pertama. Jadi harus sebagai umat percaya yang telah diselamatkan, umat percaya yang telah dicipta, umat percaya yang telah ditolong, jadikanlah memuji dan memuliakan Tuhan itu sebagai hal yang prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengingat karya Tuhan. Dalam memuji dan bernyanyi bagi Tuhan, kita mengingat karya Tuhan. Maka pujian itu merupakan karya Tuhan yang kita rasakan. Coba nanti kita cek semua syair lagu itu adalah menceritakan karya Tuhan. Makanya ketika kita bernyanyi, jangan sembarang bernyanyi. Karena kita sedang menceritakan karya Tuhan. Coba kita lihat misalnya nomor berapa ini? Nomor 5. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus kuserahkan pun waktuku miliknya. Mengapa kalimat ini ada? Karena dia telah merasakan Tuhan yang mencipta dia, Tuhan yang menolong dia. Maka dia mengatakan, bagi Yesus kuserahkan hidupku dan seluruhnya. Itu karena karya Allah dia rasakan. Maka dia bernyanyi seperti itu. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan atau kita renungkan dalam minggu kantate ini, dalam memuji Tuhan ada kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Jadi makanya begini, banyak orang atau orang percaya yang bersaksi ya, setiap ada persoalan yang menimpa dia, ada pergumulan hidupnya, dia bernyanyi bagi Tuhan. Dan saat dia bernyanyi bagi Tuhan, ada kekuatan baru yang dia rasakan. Ada penyertaan Tuhan yang dia rasakan. Mungkin ya tidak hanya 1-2 orang yang mengalami itu. Kalau ada persoalan, jangan langsung panik, tapi bernyanyilah bagi Tuhan. Biasanya kalau lewat kuburan malam-malam, menemani kita kan bernyanyi bersama Tuhan. Rapun Yesus, kan itu kan dinyanyikan kan? Boya monang talumu suinaro, HP nabir dia mengenai kuburan ini kan? Nada be mabiarau Tuhan Yesus dongaki sai ihu tonokku Yesus olo aku namai. Lewat kuburan ini. Habis ini terlagu rohana nama. Ini lagu rohani be. Biasanya begitu. Kalau dalam masa-masa susah, onggule gundo lagu rohani nara matak yende. Taidung gajian lupa. Lupa marende teringat Tuhan. Ini jadi jarak dalam bernyanyi itu ada kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Yang keempat, dalam memuji Tuhan ada kesatuan dan penyembahan. Ketika kita bernyanyi, maka kita merasa menyatu dengan Tuhan. Perasaan kita, Tuhan itu dekat dengan kita. Bersatu dengan kita. Itu kalau kita bernyanyi. Nah misalnya contoh di nyanyian nomor 18. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Jadi ketika kita menyanyikan ini, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Berarti Tuhan seolah-olah di samping kita untuk mengajar kita bersinar, menyalakan nyala Injil bagi sesama. Kita menyatu. Jadi kalau kita tidak menyatu dengan nyanyian, tidak ada maknanya. Maka ketika kita nanti pulang merayakan minggu kantate, kita menyanyi nyanyian syukur, nyanyian pujian, nyanyian rohani, rasakan penyatuan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam memuji Tuhan kita mengalami hadirat Tuhan. Ini yang penting. Jadi saat kita bernyanyi, Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu makanya Kidung Jemaat 17 kan, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Jadi setiap kita bernyanyi, Tuhan hadir.
Hadirat Tuhan ada. Kalau hadirat Tuhan sudah ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, maka sukacita akan kita rasakan. Karena itu marilah bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bernyanyilah untuk Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu, mengajar dan mengajak kami untuk bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Dalam merayakan Minggu Kantate ini kami pulang dengan menyadari bahwa penting memuji Tuhan. Bahkan ketika kami memuji Engkau, ada kekuatan dan kemuliaan-Mu. Bahkan kami menyatu dengan Engkau dan merasakan hadirat-Mu dalam setiap nyanyian kami. Sehingga tatkala kami mengalami persoalan pergumulan, kami bernyanyi bagi Tuhan. Sehingga kami merasa tenang dan bersukacita. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.